Al-Fatihah. Jadi ini kita mengulang pelajaran kemarin masalah muhadath, di mana apabila salah satu imam, makmum atau imam ada yang lebih tinggi, maka disuratkan muhadath, yaitu minimal antara kepala makmum dengan kaki imam itu masih sejajar. Tidak boleh makmum kakinya lebih tinggi dari kepala imam. Itu hanya disyaratkan apabila keduanya di luar masjid. Jadi apabila dua-duanya di dalam masjid, maka syarat ini tidak berlaku. Jadi tahqiqnya semacam itu. Kemudian diingatkan sama siapa itu yang dari Malaysia itu. Jadi ada kesalahan daripada penjelasan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Faslun tajibu mutaba'atul imam fi af'alis salah. Wajib bagi makmum mengikuti imam di dalam gerakan-gerakan salat, di dalam gerakan-gerakan salat. Tajibu mutaba'atul imam fi af'alis salati. Wajib mengikuti imam, makmum wajib mengikuti imam di dalam gerakan-gerakan salat. Bi ayyata akhara ibtida'u fi'lihi 'an ibtida'ihi. Yaitu minimal permulaan gerakan makmum itu lebih akhir daripada permulaan gerakan imam. Wa yataqaddama 'ala faraghihi, dan lebih dulu apa gerakan makmum atas selesainya imam, minhu daripada fi'al, fa in qaranahu lam yadurra illa takbirata ihramin. Kalau gerakan makmum, fi'lu makmum bebarengan dengan fi'lu imam, maka itu, jadi kalau rujuknya kepada fi'il juga boleh, atau qaranahu. Apabila makmum bebarengan dengan imam di dalam fi'lin min af'alis sholah, lam yadurra, itu juga boleh. Maka tidak membatalkan sholat kecuali menyertai di dalam takbiratul ihram. Jadi ini diperhatikan. Yang dimaksud mutaba'ah, mengikuti. Nah, mengikuti itu apa? Mengikuti itu dari belakang. Namanya mengikuti itu di belakangnya. Kalau orang mengikuti di depannya itu mendahului. Lah mutaba'ah yang sempurna itu apa? Mutaba'ah yang sempurna yata'akhara itida'u fili anittida'ihi wa yataqaddama ala faraghihi minhu. Jadi maksudnya apa? Contohnya ruku'. Jadi ruku' ini usahakan makmum tidak menyertai membarengi imam, juga tidak mendahului. Ta'akhur. Imam ruku', lah makmum baru ruku'. Usahakan ruku'nya makmum sebelum imam selesai ruku'. Yataqaddam ala faraghihi min. Nah gitu. Jadi imam ruku', makmum baru ruku'. Dan yang sempurna, imam ruku' biar sampai ruku', makmum baru memulai. Usahakan makmum ini sudah di ruku' sebelum imam. Nah, sebelum imam angkat kepala dari ruku'. Yataqaddam ala faraghihi min. Kan gitu kan. Itidal juga begitu. Maka imam itidal tegak, baru makmum memulai itidal. Usahakan makmum sudah tegak sebelum imam turun ke sujud. Nah, sujud juga begitu.
Jadi makmum i'tidal, imam sujud sampai ke sujud dulu. Sampai ke sujud dulu, baru makmum memulai sujud. Ini cara yang paling sempurna. Cara kedua, yaitu apa? Minimal ta'akhur. Jadi imam mulai, kita juga mulai di belakangnya. Imam i'tidal sami Allah, kita imam belum sempurna, ini sudah memulai begini. Ini juga dikatakan ta'akhur. Gitu loh. Imam turun, belum sampai sujud, kita juga sudah turun. Ini juga sudah dikatakan namanya ta'akhur, tetapi yang paling afdal yaitu cara yang pertama. Biarkan imam ruku sempurna, makmum baru memulai. Yang penting jangan sampai makmum belum ruku sedangkan imam sudah bangkit ke i'tidal. Seperti itu. Imam i'tidal biarkan sempurna tegak, baru kita mulai i'tidal. Imam sujud biarkan meletakkan jidatnya dulu, baru makmum mulai sujud. Nah, itu cara yang sempurna. Minimal kalau nggak bisa begitu, gerakan kita ini usahakan ta'akhur. Ta'akhur. Daripada gerakan imam. Wa yataqaddama mendali apa gerakan makmum. Ala faragi ing atase rampung imam minu dari pada fi'lun. Kalau sampai bebarengan dalam fi'lun, maka tidak membatalkan sholat. Maksudnya yang enggak dosa tidak membatalkan sholat, kecuali takbiratul ihram. Kalau sampai bareng dalam takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Dan ini sering saya ingatkan kemarin, ini beberapa karkun ingin mengejar takbiratul ula, malah kehilangan sholat jamaah, kehilangan sahnya sholat. Yaitu apa? Dalam takbiratul ihram ini wajib ta'akhur. Ini bukan sunnah. Wajib ta'akhur. Yaitu apa? Makmum tidak boleh memulai Allahu Akbar kecuali imam sudah selesai roknya akbar. Idza kabbara fakabbiru. Jadi kalau imam sudah sampai Allahu Akbar, baru makmum memulai. Nah, banyak kita dengar terhadap beberapa orang-orang yang terlalu jos itu, imam belum sampai roknya akbar, makmum sudah Allah. Lah, ini walaupun ada khilafiyat, tetapi mazhab Syafi'i, walaupun sebagian ulama di luar mazhab Syafi'i ada yang longgar, tetapi mazhab Syafi'i menyatakan ini batal sholatnya. Bukan sekedar jamaahnya, batal sholatnya. Nggak sah, bukan batal, nggak sah. Lam tan'aqid sholatuhu wala jama'atuhu. Nggak sah semua. Ini perlu diingatkan, terkadang sampai saya itu membatalkan sholat. Kita Allahu Akbar, belum selesai rok, ini di belakang kita sudah Allah. Akhirnya saya batalkan sholat. Kamu kalau takbir, tunggu saya selesai rok. Tunggu sampai saya selesai rok, silakan baru mulai. Nah, ini yang dimaksud di antara makna mutaba'ah. Lawain takhallafa biruknin. Bagaimana kalau tadi ada kata-kata wa yataqaddama ala faragihi. Makmum sudah mengerjakan itu rukun yang dikerjakan imam sebelum imam meninggalkan rukun tersebut. Terus bagaimana kalau makmum ini belum memulai rukun tersebut, imam sudah meninggalkan rukun. Jadi makmum belum rukuk, imam sudah berdiri i'tidal. Ketika makmum ini belum ruku, imam sudah i'tidal, itu namanya ketinggalan satu rukun sempurna. Ketinggalan satu rukun sempurna. Jadi imam belum ruku sama sekali, imam sudah i'tidal, meninggalkan hadur raqi', itu namanya ketinggalan satu rukun sempurna. Lah kalau makmum ini belum ruku, imam sudah meninggalkan hadul qiyam. Meninggalkan hadul qiyam, itu namanya ketinggalan dua rukun sempurna. Maka wa in takhallafa bi ruknin. Kalau tertinggal satu rukun bagaimana hukumnya? Bi an faragal imam minhu wa huwa fi ma qabla. Imam sudah selesai minhu daripada rukun yang dikerjakannya, wa huwa hali utai makmum fi ma qabla di dalam rukun sebelumnya. Jadi imam sudah meninggalkan ruku, makmum masih qiyam. Qiyam belum ruku.
lam tabtul fil asahi, maka pendapat ashab yang diunggulkan ini tidak batal sholatnya makmum. Kenapa? Li'annahu takhallufun yasirun. Ini tertinggal yang sedikit. Nah, tertinggal yang sedikit begitu. Hela pendapat kedua batal karena dianggap mukhalafah tanpa udzur. Terus berikutnya tadi au bi ruknaini. Takhalafa tertinggal dua rukun bi an faragha minhuma. Jadi imam sudah selesai daripada dua rukun wa huwa fi ma qablahuma. Sedangkan makmum dalam rukun sebelum keduanya. Nah, jadi imam sudah rukuk, sudah iktidal, dan sudah meninggalkan haddul qiyam, haddul iktidal. Lah makmum belum rukuk. Nah, maka ini namanya tertinggal dua rukun sempurna. Jadi saya ulangi, imam sudah rukuk, sudah iktidal, dan berangkat sujud, walaupun belum sampai sujud, tetapi sudah meninggalkan haddul iktidal. Lah kok makmum masih kondisi berdiri, belum rukuk. Maka ini namanya tertinggal dua rukun sempurna. Terus hukumnya bagaimana? Ditafsil. Kalau tidak ada udzur yang membolehkan itu tertinggal dua rukun, tiga rukun, ya batal. Kalau ada udzur, nggak apa-apa. Jawabnya, wa in takhallafa ila akhir, jawabnya fa illam yakun. Jadi kalau ada syarat, ketemu fa, jawabnya ada fa, berarti itu jawabnya ditafsil. Ditafsil. Apa jawabannya? Kalau tidak ada udzur, ya batalat. Wa in kana, kalau ada udzur. Contohnya udzur lah. Inilah yang dimaksud di mana itu makmum boleh tertinggal tiga rukun yang panjang-panjang. Itu apa? Qiyam, rukuk. Sujud pertama, sujud kedua. Jadi ini kalau ada udzur, makmum ini boleh tertinggal tiga rukun yang panjang. Masya Allah. Contohnya kayak makmum muafik. Makmum muafik dia ini ngelamun. Sehingga belum baca Fatihah, ternyata imam udah rukuk. Makmum muafik, makmum yang punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam. Dia terlanjur membaca doa iftitah. Ternyata imamnya baca surat pendek, kemudian rukuk. Maka ini wajib bagi makmum membaca Fatihah sampai sempurna. Dan dimaafkan bagi dia tertinggal tiga rukun yang panjang, yaitu apa? Rukuk, dua sujud. Jadi kalau dia sudah menyelesaikan Fatihah ketika imam sujud pertama, ketika imam duduk di antara dua sujud, ketika imam duduk sujud kedua, selama imam belum mengangkat kepala dari sujud kedua, kok makmum sudah selesai Fatihah, sudah mulai rukuk. Nah, maka makmum mendapatkan rakaat tersebut. Jadi makmum mendapatkan rakaat tersebut. Mari kita bahas. Wa in kana udhrun bi an asra'a qira'atahu wa raka'a qabla itmamil mamum al-Fatihata. Kalau ada udzur, contohnya udzur, imam ternyata bacaan qira'ahnya cepat. Kemudian dia ruku sebelum makmum menyempurnakan Fatihahnya, dan ini makmum muafik. Fakila, maka dalam satu pendapat lemah, yatba'uhu wa tasqutul baqiyatu. Jadi ada khilafiyat. Fakila, ini pendapat lemah. Langsung ikut. Langsung ikut. Dan gugur sisa Fatihah darinya. Tetapi was-sahihu, pendapat yang sahih, iku yutimmuha. Makmum wajib menyempurnakan Fatihah ing baqiyah, wajib menyempurnakan baqiyah. Wa yas'a khalfahu, dan meneruskan di belakang imam, ma lam yusbaq, selama tidak tertinggal bi aksara min salasati arkanin maqsudah wa hiya tawilah, dengan lebih banyak dari tiga rukun yang dituju, yaitu rukun yang panjang. Yaitu tadi, selama imam belum bangkit dari rukuk kedua, kok dia sudah menyempurnakan Fatihah, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Dan di sini wajib itmam, wajib menyempurnakan Fatihahnya. Syaratnya dia makmum muafik. Fa in subiqa bi aksara,
Kalau dia ternyata tertinggal lebih dari 3 rukun, maksudnya apa? Ternyata imam itu sudah bangkit dari sujud kedua, makmum belum selesai Fatihahnya. Fakila yufarikuhu. Wajib mufarokoh wal asahu yadba'uhu fima huwa fihi thumma yatadaraku bada salamil imam. Jadi satu pendapat lemah, mufarokoh, wajib mufarokoh. Tapi al-asoh tidak. Maksudnya apa? Makmum wajib mengikuti imam fima di dalam rukun huwa fihi yang sekarang dia dalam rukun tersebut. Contohnya, jadi makmum masih berdiri, Fatihah belum selesai, lalu ternyata imam sudah bangkit dari sujud kedua. Gimana? Ikut imam. Kalau imamnya berdiri rakaat ketiga, ya sudah ikut imam. Nah, kalau imamnya duduk tasyahud, yo langsung duduk tasyahud. Jadi ditinggalkan qiyamnya, langsung ikut imam fima huwa fihi. Di dalam rukun yang sekarang dikerjakan, entah itu duduk tasyahud awal, entah tasyahud akhir, atau entah dia qiyam, ikut. Nah berarti makmum ketinggalan satu rakaat tersebut. Terus, ya tadaraku ba'da salamil imam, satu rakaat tadi diganti selepas salamnya imam. Walau lam yutimal fatihah li syugli bidul iftitah. Itu tadi kan asbabnya dia tertinggal Fatihah karena imamnya Isra fil qiraah. Sekarang kalau ada sebab lain yaitu apa? Dia tertinggal Fatihah karena tadi lisyulihi bidu'ail iftitah. Dia sibuk baca doa iftitah. Famadurun. Maka dia juga dimaafkan tertinggal 3 rukun yang panjang. Tetapi hadza kulluhu ini semua fil muwafiqi di dalam makmum muwafiq. Jadi di sini musannif rahimahullah apa itu menyebutkan 2 sebab, 2 sebab yang membolehkan makmum muwafiq tertinggal 3 rukun yang panjang, nggak boleh lebih. Nah, tetapi ada sebab lain. Ini kan Isra, yang kedua istighol, bid'ail iftitah, yang ketiga lupa. Nah, makmum lupa. Makmum muwafiq karena ngelamun atau apa lupa. Nah, ini juga termasuk yang mewajibkan dia itmamul fatihah dan dibolehkan tertinggal 3 rukun yang panjang. Wa amma masbukun, ada masbuk raka'ah yang telah ruku sopal imamu imam, jadi rokain, jadi naatnya masbukun. Jadi naat apa? Naat sababi. Wa amma masbukun roka'al imamu fi fatihatihi, yang mana imam ruku dalam fatihahnya masbuk, fal asahu anahu illam yastaghil. Ini ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, jadi ada khilaf. Ashab ada khilaf. Yang pertama, kalau dia tidak sibuk dengan iftitah wa ta'awudhi, taraka qira'atahu wa raka'a wa mudrikun li ra'ah. Jadi dia wajib meninggalkan iftitah apabila dia tidak istighfar dengan iftitah dan ta'awud, langsung dia tinggalkan Fatihahnya dan ruku bersama imam. Dan dia dianggap mudrik li ra'ah, mendapatkan rakaat tersebut. Lawa illa, kalau dia ini ternyata istighol, istighol dengan iftitah atau ta'awud, lazimo qiraatun bi qadrihi. Dia wajib membaca ayat dari Fatihah seukuran doa iftitah atau ta'awud yang dia baca. Jadi maunya tadi membaca seukuran 2 ayat. Terlanjur membaca doa iftitah seukuran 2 ayat. Terlanjur membaca ta'awud itu kan ya 1 ayat kan gitu kan. Maka ketika imam ruku, dia wajib baca itu 1 ayat dulu seukuran ta'awud. Atau beberapa ayat yang hurufnya sama dengan doa iftitah yang dia baca. Nah, terus kalau dia bisa mendapati imam dalam ruku, maka dia mendapat rakaat tersebut. Kalau dia ini apa itu namanya tidak mendapati, berarti ketinggalan rakaat tersebut. Ini al-asohu. Kemudian terus
Wasani yuwafiquhu mutlaqon. Maksudnya, pendapat yang kedua, makmum masbuk wajib mengikuti imam dalam ruku, baik dia istighol dengan iftitah ataupun tidak istighol. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama, wajib membaca dari suratul Fatihah seukuran doa yang dia baca. Yang kedua, seperti makmum masbuk secara mutlak, baik istighol atau tidak istighol langsung ikut ruku. Yang ketiga, maka ini yutimul Fatihah mutlakon. Jadi seperti makmum muwafiq. Jadi ini perlu kita ketahui pendapat ini karena apa yang ada di lapangan. Kalau terjadi semacam ini, maka ya orang awam tuh mengerjakan pendapat yang pertama ini berat. Maka yang terjadi kebanyakan justru dia ambil pendapat yang kedua atau pendapat yang ketiga. Yaitu apa? Antara dia langsung ruku atau dia menyempurnakan Fatihah. Jadi justru muqabil asoh itu yang banyak terjadi di masyarakat. Maka ini harus kita sampaikan. Wala yastagilul masbuk bi sunnatin bada taharumi. Kewajiban makmum masbuk, maksudnya makmum yang yakin bahwa antara takbiratul ihram dia dan rukuknya imam nggak cukup baca Fatihah. Jadi orang tuh datang ke masjid agak lambat, di mana dia yakin antara takbiratul ihram dia dan rukuknya imam itu nggak cukup untuk membaca Al-Fatihah, kan gitu kan? Maka makmum yang semacam ini yakin bahwa dia masbuk. Lah orang yang semacam ini la yastaghilu bisunnatin. Jadi tidak boleh dia istighol dengan, bukan tidak boleh maksudnya makruh gitu loh, makruh. Jadi dianjurkan sunnahnya dia tidak istighol dengan amalan sunnah selepas takbiratul ihram bil fatihati. Langsung istighol dengan Fatihah, bismillah, nggak usah itita, nggak usah ta'awud. Ila ya'lama idraka, kecuali dia yakin bisa mendapatkan Fatihah. Walau alimal ma'mumu fi ruku'i anau tarakal Fatihah. Udah, itu sudah selesai pembahasan mengenai kondisi makmum yang apa itu baik muwafiq atau masbuk yang boleh tertinggal tadi. Terus sekarang poin berikutnya. Kalau ada makmum, dia sudah ruku. Di saat ruku, dia yakin bahwa dia ini belum baca Fatihah. Maka apa kewajiban dia? Anau tarokal Fatihah yakin alima annahu ing satu temani makmum ikut tarokal Fatihah. Au syakka atau dia ragu-ragu dalam membaca Fatihah, lam ya'ud ilaiha. Maka dia tidak boleh kembali berdiri membaca Fatihah. Wal yusalli ra'atan ba'da salamil imam. Jadi dia wajib terus mengikuti imam, nanti menambah satu rakaat selepas salamnya imam. Walau alima syakka wa qadaraka imam wa lam yarka. La adapun dia yakin atau ragu-ragu di dalam meninggalkan Fatihah, sedangkan imamnya sudah ruku, walam yarka huwa, dan makmum belum ruku. Jadi yang tadi saya katakan tadi, ngelamun, imam sudah ruku, makmum belum ruku, sedangkan dia ini makmum muafik. Maka ada wawa mutakhalifun bi'udrin tadi. Ngelamun akhirnya tahu-tahu ingat, sadar loh aku tadi belum baca Fatihah, atau dia ragu-ragu aku tadi sudah baca apa belum qoro'aha, maka dia wajib membaca Fatihah. Wawa mutakhalifun bi'udrin, dalam hal ini dia dianggap tertinggal 3 rukun sebab udzur. Wakila yarka, satu pendapat yang lemah dia wajib ruku. Wa yatadaraku pada salamil imam. Jadi ini bukan yu ya. Ya tadaraku pada salamil imam. Dia wajib menambah satu rakaat selepas salamnya imam. Walau sabaqa imam bitaharumi. Kalau ada makmum mendahului imam di dalam takbiratul ihram, lam tanaqid, maka tidak sah. Tidak sah salatnya. Jadi tadi barengi aja tidak boleh, apalagi mendahului.
Abil Fatihah di Abi Tasyahudi, atau dia mendahului imam di dalam Fatihah dengan Fatihah atau tasyahud. Jadi mendahului imam di dalam takbiratul ihram dan salam, kan rukun qaul itu ada 4. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salam. Mendahului imam dengan takbiratul ihram dan salam, dua-duanya membatalkan sholat. Bukan membatalkan, menjadikan tidak sahnya sholat. Adapun mendahului imam dalam Fatihah dan tasyahud, lam yadurrah, maka tidak membahayakan, maksudnya nggak berdosa. Wa yujizran nyukupi apa qiraah dan tasyahud ing makmum. Jadi sah, dia tidak wajib mengulangi. Wakilah pendapat yang lemah tajibu i'adatuhu, dia wajib mengulangi Fatihah atau tasyahudnya. Walau taqaddama fi wilin karuku'in wa sujudin in kana bi ra'atani batalat wa illa fala. Wakilah tabtulu bi ruknin. Nah, tadi dibahas. Jadi kewajiban sunnahnya sebagai makmum, kesimpulannya itu adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Usahakan gerakan makmum itu selepas gerakan imam. Udah, itu kesimpulan seperti itu. Kalau tertinggal bagaimana? Kalau tertinggal 1 rakaat sempurna, kesimpulannya maka makruh, tapi sholatnya nggak batal. Yaitu imam masih berdiri, makmum masih berdiri, imam sudah berdiri dari ruku, meninggalkan ruku, maka ini makruh. Adapun kalau imam meninggalkan i'tidal, makmum masih berdiri belum ruku, maka tertinggal 2 rukun, batal. Sekarang muqaranah gimana? Muqaranah dalam fi'lin min af'ali sholat itu makruh. Makruh itu tingkatan bagaimana? Apakah menghilangkan 27 derajat? Nah, ini khilafiyat. Ada yang mengatakan makruh di sini kalau kamu sampai membarengi gerakan-gerakan imam, rukuk bareng, i'tidal bareng, sujud bareng. Ada yang mengatakan hilang 27 derajatnya. Ada yang mengatakan yang hilang itu ya 27 derajat di rukuknya saja. Jadi di rukun yang dia muqaranah dengan imam, rukuknya saja, i'tidalnya saja, sehingga yang lain tidak hilang. Itu yang lebih adil, itu pendapat yang lebih tawasud begitu. Sekarang kalau mendahului, tadi mutaba'ah dijelaskan, kemudian muqaranah. Selama muqaranah bukan di dalam takbiratul ihram, maka ini enggak apa-apa. Sekarang bagaimana hukum mendahului? Mendahului imam dalam rukun qauli, kalau itu takbiratul ihram dan salam, batal. Fatihah tasyahud enggak apa-apa. Kalau dalam rukun fi'li bagaimana? Nah, jadi ditafsir oleh Imam Nawawi, itu ditafsir. Kalau rukun fi'li gimana? Kalau 1 rukun, kalau 2 rukun, jadi 2 rukun gimana? Imam masih berdiri, makmum ruko, dia i'tidal, terus turun meninggalkan i'tidal, ini namanya taqaddum bi raka'atain, batalat. Tetapi kalau dia ini mendahului 1 rukun, 1 rukun, hukumnya bagaimana? Kalau 1 rukun itu tidak sempurna, makruh. Kalau 1 rukun sempurna, haram tetapi tidak membatalkan sholat. Contohnya, jadi taqaddum itu suratu taqaddum fi fi'lin. Ini yang pertama tadi, dari awal aja. Yang makruh apa? Imam masih berdiri, dia ruku. Nah, ini makruh. Yang haram, imam masih berdiri, dia ruku, i'tidal. Nah, ini haram, tapi nggak batalkan sholat. Yang haram dan batalkan sholat, imam masih berdiri, dia ruku, dia i'tidal, terus meninggalkan hatul i'tidal. Ini haram dan membatalkan sholat. Allah. Faslun fi qatil qudwati wa ma taqati'u bihi. Di dalam terputusnya qudwah, yaitu hukum jamaah antara makmum dan imam, hukumnya qudwah. Jadi terputusnya hukum qudwah, yaitu berjamaah antara makmum dan imam atau status makmum, itu juga boleh. Wa ma dan perkara-perkara tangqati kang dadi putus apa qudwah bi dengannya.
Jadi membahas mengenai terputusnya qudwah antara makmum dan imam dan apa saja sebab yang menjadikan terputusnya qudwah. Idza kharajal imam min sholati inqata al-qudwatu. Ketika imam sudah keluar dari sholatnya, maka terputuslah qudwah. Apa yang dimaksud keluar dari sholatnya? Ya hadas. Atau imam batal sholatnya. Maka ketika imam tuh sholat berjamaah satu sof, dua sof, imamnya batal. Maka qudwah antara imam dan makmum langsung putus. Jadi seluruh makmum itu sholatnya jadi munfarid. Begitu. Langsung jadi munfarid. Begitu pula, ini diperhatikan, begitu pula ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, maka ini seluruh makmum, baik itu yang muafik atau yang masbuk, ini sudah terputus. Sudah terputus. Maka disitulah makmum yang melihat imamnya itu mengerjakan salah satu asbab daripada sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi. Sehingga ini tidak dianggap mukhalafah. Kenapa? Sudah putus. Sudah putus. Jadi di antara salah satu sebab sujud sahwi adalah sujud lisahwil imam. Kan gitu kan? Jadi imamnya tadi tidak kunut, imamnya tadi tidak tasyahud awal, imamnya tadi ternyata itu berdiri rakaat kelima, sudah berdiri tegak, subhanallah, kan gitu kan? Dia mengerjakan sesuatu secara tidak sengaja, kalau disengaja membatalkan sholat. Lah di akhir sholat ternyata imamnya itu tidak sujud sahwi. Maka langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lah di sini makmum dianjurkan bagi makmum untuk apa? Dianjurkan bagi makmum untuk sujud sahwi. Maka tidak bisa Anda mengatakan ini kan mukhalafah. Enggak. Kenapa tidak dianggap mukhalafah? Karena sudah inqata'at al-qudwah. Hubungan antara imam dengan makmum itu sudah selesai dengan salamnya imam. Maka makmum mengerjakan perkara yang tidak dikerjakan imam itu tidak dianggap mukhalafah karena sudah putus gitu loh. Nah, sudah putus. Sehingga makmum disunahkan sujud sahwi. Nah, makmum masbuk juga begitu. Jadi ketika imam itu sudah salam, makmum masbuk itu ada 10 orang. Ini sudah sendiri. Nah, hukumnya munfarid. Makanya kalau ada orang baru datang, jangan menganggap kalau Anda bermakmum dengan makmum masbuk, Anda sholatnya ada hubungan dengan jamaah sama masjid. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan gitu loh. Maka sunnahnya bagi orang yang baru datang, kemudian dia ini lebih dari satu orang, jangan bermakmum dengan makmum masbuk gitu loh. Anjurannya apa? Bikin jamaah sendiri. Nah, bikin jamaah sendiri. Kecuali kalau dia tengok nggak ada orang, gitu. Adanya yang makmum masbuk, ya silahkan Anda bermakmum dengan makmum masbuk, nggak apa-apa gitu loh. Tetapi ketika masih ada orang yang mau sholat bersama dia, itu yang terbaik memulai jamaah dari awal, bukan bermakmum dengan masbuk yang menambah rakaat. Karena apa? Tidak ada kaitan antara sholat kita dengan jamaah yang sebelumnya. Beda dengan kalau kita ini datang, maka jamaah masjid masih rakaat terakhir, ya gitu kan? Maka kita Allahu Akbar, walaupun tidak mendapatkan satu rakaat sama sekali, kita Allahu Akbar, duduk imam salam. Nah, itu kita masih ikut dapat fadilah jamaah sak masjid yang anggotanya banyak tadi gitu loh. Maka ini perlu diperhatikan karena banyak orang salah paham dalam masalah ini. Fa'ilam yakhruj wa qata'al ma'mum. Seandainya imam tidak keluar dari sholat, tetapi makmum yang memutuskan qudwah yaitu dengan niat mufaraqah, jaza maka boleh. Wa biqaulin la yajuz illa bi'udrin. Jadi jaza itu maksudnya boleh sebab ada udzur atau tidak ada udzur. Lah bedanya apa? Kalau ada udzur, kita makmum tadi masih mendapat fadilah jamaah seukuran dia sholat.
Kalau tidak ada udur, hapus, tidak dapat fadilah jamaah sama sekali. Dan di antara udur apa? Nanti dijelaskan. Wa bi qoulil la yajuzu illa bi udrin yurakhisu bi tarkil jama'ati. Satu pendapat yang lemah tidak boleh mufaraqah, makmum tidak boleh mufaraqah kecuali ada udur yang memberikan keringanan dalam meninggalkan jamaah. Contohnya mau kencing, mau berak, atau ini tahu-tahu pokoknya ya ada sesuatu lah yang menjadikan dia ini boleh meninggalkan jamaah kan gitu kan. Yurakhisu, contohnya lagi imamnya terlalu panjang sedangkan dia ini merawat orang sakit, atau dia tahu-tahu sakit yang tidak bisa ditahan lagi. Ini udrin yurakhisu fi tarkil jamaati. Wa minal udri tatilul imam, imam memanjang-manjangkan sholatnya. Jadi pernah satu cerita di Madinah, ini Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ini kan orang Ansor, sholat di Masjid Nabawi. Kemudian sepulang dari Masjid Nabawi belum mengimami sholat di masjid mahalahnya sendiri. Ternyata apa yang dibaca? Yang dibaca surat Al-Baqarah. Nah itu namanya tatwil. Yang dibaca surat Al-Baqarah. Gitu loh. Gak bisa bayangkan. Sedangkan masyarakat mahalahnya Sayyidina Mu'adz kebanyakan para petani-petani perkebunan kurma. Petani. Maka satu orang gak terima. Mufarokoh lari sowan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan tindakan Sayyidina Mu'adz. Maka dipanggillah Sayyidina Mu'adz, entah isu harinya atau gimana, dipanggil, afatanun anta ya Mu'adz. Jadi kamu tuh bikin fitnah, orang jadi gak mau ke masjid gara-gara sholatnya tuh panjangnya gak umum. Terus apa yang diajarkan Nabi? Cukup bagi kamu dalam sholat isya itu baca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi diajari membaca Awsatul Mufassal. Jadi jangan terus imam tuh baca Al-Buruj, baca Sabbihis. Fitnah di imamnya ini. Jadi ini namanya orang salah paham gitu loh, orang salah paham. Kamu memahami tatwil dengan bukan tatwil menurut pemahaman kamu sendiri, tidak dipahami secara sunnah gitu loh. Makanya dalam kemarin dibahas dalam masalah qiraatus surah itu, dalam sholat 5 waktu itu, sholat subuh, duhur, sunnahnya tiwalul mufassal, asar sama isya awsatul mufassal, maghrib yang sering kisorul mufassal. Bismillahirrahmanirrahim. Autarku sunnatan maksudah, atau imamnya meninggalkan satu sunnah yang maksudah, maksud sunnah abad, diantaranya kata syahud seperti meninggalkan tasyahud awal, walau ahrama munfaridan thumma nawal qudwa fi khilali sholati jaza bil adhari. Kalau ada orang dia takbiratul ihram sendiri di tengah-tengah sholat, fi khilali sholatihi, di tengah-tengah sholat dia niat qudwa, maka boleh fil adhari. Nah terus dapat fadilah jamaah? Dapat kalau memang ada udzur. Contohnya, lah dia gak ada teman kok. Dia sholat sendiri gak ada teman. Nah, udah. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat, di depannya ada orang sholat berjamaah. Lah, akhirnya di tengah-tengah sholat, dia niat qudwah kepada imam yang ada di depannya. Nah, ini namanya ada udzur. Tetapi kalau ini ada jamaah di masjid, maka dia sengaja tidak mau berjamaah, niat sholat sendiri, di tengah-tengah baru niat, itu namanya tidak ada udzur gitu. Ya boleh, tapi makruh. Kalau makruh, kehilangan fadilah jamaah. Wa in kana fi raka'atin ukhra, walaupun dia berbeda rakaat dengan imam. Jadi wa in kana fi raka'atin ukhra itu maksudnya antara rakaat makmum dengan rakaat imam itu berbeda. Umpamanya makmum rakaat kedua, imam rakaat pertama, sumayat bauhu qaiman kana qaidan. Kemudian makmum wajib mengikuti imam kalau rakaatnya berbeda, baik dalam posisi berdiri atau posisi duduk atau ruku atau lainnya. Fa in faragal imamu awalan, kalau ternyata imamnya selesai lebih dulu, bahwa kamasbukin,
maka dia seperti makmum masbuk, wajib menambah rakaatnya. Au huwa, ternyata makmum lebih selesai lebih dulu, faragha huwa. Jadi au huwa atau faraghal makmum awalan, maka ditafsil fa in syaa faraqahu wa in syaa intadharahu li yusallima ma'ahu. Kalau dia mau, silakan mufaraqah. Jadi mufaraqah salam duluan. Wa in syaa, kalau dia mengendaki, maka ditunggu di dalam tasyahud. Jadi makmum sudah rakaat keempat, imamnya rakaat ketiga, rakaat kedua, maka ditunggu dalam tasyahud. Selama menunggu, perbanyak doa. Liyusalima ma'u, supaya dia salam selepas imam atau bersama imam. Jadi bersama itu maksudnya selepas imam. Wa madrakal masbuk fa awalu sholatihi, wa ma rakaat yang ditemui oleh masbuk itulah awal salatnya. Wa yu'idu fil baqi al kunuta, maka dia mengulangi dalam sisa salatnya al kunuta in kunut. Jadi maksudnya kalau ada orang makmum masbuk, jadi dia dapati tinggal sisa 2 rakaat, 1 rakaat namanya, maka itulah awal sholatnya. Maka dalam sholat subuh, kalau ada makmum masbuk mendapati 1 rakaat, walaupun imam rakaat kedua, dia rakaat pertama, lah rakaat pertama itu ya tetap dia rakaat pertama. Nanti ketika imam kunut, dia wajib ikut kunut. Imam kunut, dia wajib ikut kunut. Lah kunutnya makmum masbuk itu lil mutaba'ah, semata-mata karena mutaba'ah. Nah nanti ketika menambah 1 rakaat tetap disunahkan kunut, karena itulah rakaat kedua makmum. Sedangkan kunut itu tempatnya di rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Sehingga makmum masbuk kunut 2 kali. Kunut yang pertama li mutaba'atil imam, kunut yang kedua karena itulah tempat kunut yang sesungguhnya. Walau adraka ra'atan minal maghribi, kalau dia mendapatkan 1 rakaat dari salat maghrib, tasyahada fi thaniyatihi, maka dia tasyahud di rakaat keduanya. Wa in adraka raki'an, kalau dia mendapati imam dalam posisi ruku, ya adraka ra'ah, maka dia mendapatkan rakaat. Qultu Imam Nawawi menambahkan bisyarti ayat ma'ina qabla tifal imam an aqalli ruku'i wallahu a'lam. Ini jadi kalau Imam Nawawi menambahkan satu masail, satu pernyataan yang tidak ada dalam muharrar, maka ditandai dengan kultu dan diakhiri dengan wallahu a'lam. Begitu pula kalau Imam Nawawi mentarjih ikhtilaf, mentarjih pendapat yang beda dengan tarjihnya Imam Rafi'i, maka ditambahi dengan kultu dan diakhiri dengan wallahu a'lam. Jadi di sini dalam kitab Muharrar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i menyatakan bahwa kalau makmum masbuk mendapati imam kondisi ruku, maka makmum masbuk mendapat rakaat tersebut. Tidak disebutkan oleh Imam Rafi'i syarat-syaratnya. Maka oleh Imam Nawawi ditambahkan bahwa untuk mendapatkan rakaat di saat imam ruku itu bukan mutlak, ada syaratnya. Itu apa? Ayatama'inna qabla irtifa'il imam an aqallir ruku. Jadi syaratnya apa? Imam ruku, makmum datang, dia takbiratul ihram, kemudian bisa ruku, bisa tumakninah bersama imam. Ayatama'inna qabla irtifa'il imam. Jadi syaratnya itu dia mendapat rakaat tersebut, bisa tumakninah di dalam rukuknya bersama imam, yakni sebelum imam bangkit. Maka ini yang sering terjadi itu apa toh? Yang sering terjadi itu yang jadi masalah, imamnya itu dia angkat kepala dulu baru sami'allahu liman hamidah. Disangka makmum dia masih ruku, sebetulnya sudah bangkit dari ruku, kan gitu kan? Jadi kan imam itu sering sami'allah itu tidak barengan dengan bangkit dari ruku. Kalau sami Allah itu bangkit dari sami Allah liman hamidah, enak. Berarti sami'ah itu imam sudah mulai berangkat, sudah mulai mengangkat kepala. Tapi yang sering imam tuh angkat begini baru sami Allah liman hamidah. Sehingga makmum menyangka dia mendapati tumakninah dalam rukuk bersama imam, tapi hakikatnya dia tidak mendapat.
diserahkan. Nah, ini perlu perlu hati-hati dan perlu melihat tradisi kebiasaan imam hari-hari di dalam sholat. Sami Allahnya itu bersamaan dengan mengangkat kepala atau sami Allah itu agak mundur sedikit. Itu perlu dipahami oleh makmum. Maka ditambahkan bi ayatama inna qabla irtifa'il imam an aqallir ruku'. Tapi ini ada khilafiyat memang. Jadi ini apakah tumak ninahnya makmum bersama imam sebelum imam bangkit itu disyaratkan? Itu ada khilafiyat. Ana sahibal bayan saraha bihi wa ana kalama katsiri min anaqala asy'ara bi wa wal wajh. Ini satu pendapat. Walam yata'arad tapi tidak menjelaskan dahu al-aktsarun. Wa bil kifayati dhahiru kamil aima an la yustaratu. Jadi memang ada khilafiyat. Jadi karena ada khilafiyat ya sudah, berarti ada yang longgar. Nah, menurut pendapat Imam Nawawi ini, lau syaka sadaya ragu-ragu sapa wong bihadil ijza'i dalam batasan yang mencukupi, yaitu tumuninah bersama imam, lam tusabra'atu bil adari, maka tidak dihitung rakaat dia. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, wa yukabiru lil ihrami wal ruku, tata cara yang benar. Makmum masuk ketika datang, satu takbir untuk ihram, kedua takbir intiqal untuk ruku. Fa inna wa huma bi takbiratin. Kalau dia niatkan untuk keduanya, ya takbiratul ihram, ya takbir intiqal ruku, bi takbiratin dengan sekali takbir, lam tanaqid maka tidak sah apa salat. Wakilatan akidu naflan sah sebagai salat sunnah. Jadi takbirnya dua kali, yang pertama wajib yaitu takbiratul ihram, yang kedua sunnah. Kalau dia takbir sekali diniatkan keduanya enggak sah. Wakila sah sebagai sunnah. Fa'ilam yanwabi biha syai'an lam tanaqid ala sahih. Kalau dengan takbiroh, dia tidak niat apa-apa, ya enggak sah sholatnya ala sahih. Jadi kalau takbir sekali, kesimpulannya harus digunakan untuk takbiratul ihram. Karena takbir intikal ruku itu tidak wajib. Walau adrakau bidalihi. Kalau makmum masbuk mendapat imam dalam kondisi itidal, jadi dia datang ke masjid sampai ke shaf, imamnya sudah itidal, fama, kemudian rukun, atau selepas itidal, jadi fama ini fa-nya bukan fa jawab, tapi fa di sini fa atof, fa kemudian. Lau adrokal masbuk al imama fi itidalihi, fama kemudian rukun ba'dahu yang selepas itidal. Jadi bagaimana tertib makmum masbuk? Jadi tadi dijelaskan kalau makmum masbuk mendapati imam dalam kondisi masih berdiri, maka sunnahnya makmum langsung baca Fatihah. Kalau makmum masbuk mendapati imam sudah ruku, maka afdolnya takbir dua kali. Nah, kemudian takbir dua kali, yang pertama ihram, yang kedua intiqal ruku. Kalau mendapati itu muninah, jelas masih mendapati. Kalau nggak mendapati atau ragu-ragu, tidak. Jadi kalau tidak mendapatkan tumunina, nggak. Kalau ragu-ragu, khilafiyat. Yes. Nah sekarang bagaimana tertib makmum masbuk ketika mendapati imam itidal, sujud, duduk? Nah, apa tertibnya? Intaqala ma'ahu mukabbira. Intaqala ma'ahu mukabbira. Walasano yuwafiquhu bi tasyahudi wa tasbihat. Wa man adraka fi sajdatin lam yukabbir lil intiqal ilaiha. Jadi perhatikan, lau adrakahu fi tidali fama ba'dahu intaqala ma'ahu mukabbira. Jadi maksudnya begini. Ini saya
Perhatikan, biar ndak salah paham dengan wa anna man adraka fi sajdatin lam yukabbir. Jadi maksudnya begini, fama kemudian. Tadi dari awal urutannya sudah saya ulangi ya. Bagaimana tertib makmum masbuk mendapati imam kondisi masih qiyam? Udah selesai, langsung baca Fatihah. Bagaimana mendapati imam kondisi ruku? Sudah dibahas. Bagaimana mendapati imam kondisi itidal? Maka langsung Allahu Akbar, langsung ikut itidal. Nah. Fama ba'dahu intaqala mahu mukabiro. Jadi dia langsung ikut itidal, nah langsung tangan dilepaskan. Ketika imam sujud, maka dia ikut sujud dengan takbir. Karena apa? Posisi makmum itu dari qiyam langsung itidal. Dia tidak boleh ruku. Jadi makmum masbuk yang mendapati imam itidal nggak boleh ruku. Lau raka'a amidan aliman ya batalat sholatuhu. Kalau dia ini malah ruku sengaja dan tahu batal sholatnya, dan ini banyak orang awam tidak tahu. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung itidal. Imam sujud, kita ikut sujud dengan takbir. Intaqala ma'ahu mukabbiro. Kenapa? Karena gerakan dari itidal ke sujud ini adalah gerakan makmum yang memang disunahkan takbir intiqal wal asah yuwafiqu bitasyahud wa tasbihat. Dan masalah doa-doa itu makmum sama mengikuti imam. Ketika sujud, ya baca doa sujud. Ketika duduk, baca doa di antara dua sujud. Walaupun rokaat tersebut tidak dihitung bagi makmum. 4. Jadi tadi mendapati imam, qiyam, ruku, itidal, sekarang yang keempat. Kalau mendapati imam kondisi sujud, atau duduk, atau tasyahud, lam yukabbir lil intiqal ilaiha. Jadi selepas takbir, kita langsung sujud. Selepas takbir, kita langsung duduk. Nah, selepas takbir, kita ikut tasyahud bersama imam. Ini tidak disunahkan takbir intiqal. Karena tidak ada gerakan dari qiyam kepada duduk. Tidak ada gerakan dari sholat, dari qiyam kepada sujud itu nggak ada. Nah, sedangkan ini makmum masbuk, dari qiyam langsung sujud, dari qiyam tasyahud, dari qiyam duduk. Ini semata-mata mutaba'atul imam. Maka silahkan Anda dari qiyam selepas takbiratul ihram langsung sujud, langsung duduk, langsung tasyahud tanpa takbir intiqal. Lam yukabbir ilaiha. Silakan bertanya. Masih satu lagi. Lawa idza sallama al-imam qamal masuk mukabiro. Sekarang tertib berikutnya. Bagaimana tertib makmum masbuk ketika imam salam? In kana mawdi'a julusi wa illa fala bil asahi. Jadi ditafsil. Kalau duduknya makmum masbuk tadi adalah tempat duduknya, yaitu apa? Dia mendapat rakaat kedua. Jadi ketika duduknya makmum masbuk bertepatan dengan duduk rakaat kedua, maka qama mukabbiro. Dia berdiri dengan Allahu Akbar. Wa illa, kalau bukan tempat duduk tasyahud awal, yaitu apa? Mungkin rakaat ketiga, rakaat pertama, atau belum mendapat rakaat sama sekali, maka ini khilaf al-asah, tidak disunahkan takbir, karena ini bukan tempatnya takbir. Pendapat kedua, tetap disunahkan takbir, karena supaya tidak ada gerakan sholat tanpa zikir. Jadi jangan sampai ada gerakan dalam sholat itu berlaku tanpa zikir. Ini bab sholat jamaah selesai. Silakan ada yang bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghani daripada Malaysia, Melaka. Ya. Mau tanya pertama, tadi ada ibarat mengatakan apa itu? SA itu maknanya orang yang rakaah, maknanya yang seperti orang yang terlambat itu, yang telat itu, yang imamnya laju asra'a,
Iya. Terus dia kan imam sudah, ini orang yang muafiq kan boleh 3 rukuk yang panjang. Terus semasa imam sujud baru dia bisa rokok, baru habis Fatihah dan rokok. Jadi kan dalam ibarat tu dia menulis wa yas'a khalfahu malam misbaq. Dhabit yas'a tu gimana Pak Yas'a kira? itu bahasanya mengejar. Yas'a itu mengejar. Jadi seperti dalam surah Yasin itu, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Yas'a itu bukan ada ya'du, bukan yang antara yamsi dengan ya'du. Yamsi itu berjalan biasa, ya'du itu berlari, lah yas'a itu berjalan cepat gitu. Jadi maksudnya selepas dia ini bisa menyelesaikan Fatihah, kemudian rukuk, agak dicepatkan gerakannya untuk mengejar imam gitu. Gambarannya gimana Pak? Gambarannya maksudnya contoh kan dia sudah rokok, setelah habis imam sudah sujud, katakan imam sudah sujud yang kedua gitu kan. Imam sujud yang kedua, terus dia baru rokok. Nah Maksudnya iya ketika rokok mengejar itu rukunya nggak usah panjang-panjang, itidalnya nggak usah panjang-panjang. Akhirnya kan cepat mengejar kayak nggak pernah aja. Ini kan biasa toh. oh, maksudnya 3 ka'amaniyat baca tasbih di dalam rokok itu Iya, boleh pokoknya itu nggak 3 usah ataupun 1. panjang-panjang, secukupnya. Biar cepat mengejar imam gitu loh. Maknanya nggak bisa 3 itu mana? Kalau 3 kali subhana rabbiyal a'la wa subhana azim wa bihamdi. Boleh, tapi itu agak dicepat-cepat biar cepat sampai kepada imam gitu loh. Oh, Bukan nggak boleh, boleh. Cuma agak dipercepat supaya bisa mengejar imam. oh ya. Jazakumullah. Ya, kemudian yang keduanya uh, dalam apa ni kitab Minhaj ni kan banyak khilaf-khilaf itu dalam syuruh Minhaj ini. Iya, Maksudnya kalau macam yang tadi itu, kalau makmum yang sibuk dengan perkara sunat, masbuk yang sibuk dengan perkara sunat. iya, Kemudian sepatutnya, dan bila dia rokok itu, kan tadi Bapak bilang maknanya pakai kaul yang kedua, yuwafiquhu mutlaqan itu kan. iya. Jadi adakah uh, apa ni semua perbuatan makmum itu maknanya kita contoh, sebab dia kan banyak banyak khilaf-khilaf dalam mafiq masbuk ini. Iya. Jadi maknanya boleh enggak kita pakai wasani yuwafiqu mutlaqan itu untuk semua perkara. Maksudnya pokoknya yang penting rokok sama imam gitu. Sama ada dia Boleh, muafiq atau boleh. masbuk, dia dikira muafiq gitu. Jadi itu maka ada 3 pendapat. Jadi yuwafiqu mutlaqan itu kan masbuk tadi baik istighol tidak istighol maka langsung ikut ruko. Ya sudah ikut pendapat itu sah gitu loh. Atau Nah, dia ini ada orang nggak mau sebetulnya dia ini apa itu tadi malah sebagian orang dia sempurnakan Fatihahnya kan gitu kan, dia sempurnakan iya. Fatihahnya. Ini juga ada yang membolehkan kan gitu kan. Jadi muqabil asoh itu kan soheh, soheh itu masih bisa dipakai kan muqabil asoh itu. Iya. Jadi kalau memang longgar ya sudah kita kita mau pakai yang pertama, mau pakai yang kedua, ketiga, silakan boleh semua. Oh. Jadi maknanya bagi kelonggaran kepada apa? Ini kan rata-rata yang banyak di Malaysia ini yang mengajar, ustaz-ustaz yang mengajar muafiq masbuk ini, mereka pakai kitab-kitab yang membahaskan tentang muafiq masbuk yang ada khilaf Imam Ibnu Hajar sama Imam Ramli. Iya. Kitab-kitab di Malaysia ni ada yang daripada Syekh Dr. Fatani. Jadi kalau kita mengapa menyampaikan pendapat yang begini banyak begini, maka seakan-akan khilaf dengan kebanyakan ustaz-ustaz di Malaysia ini. Jadi gini, makanya kan saya sampaikan di Muqaddimah Minhaj.
Itu fatwa saya Ibnu Hajar dengan Imam Romli itu kalau bertentangan dengan pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i tidak sebanding gitu loh. Jadi tetap yang ditarjih itu pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i. Dan di sini para syurahul minhaj itu menukil itu dari ashab gitu loh. Jadi makanya dalam Muqaddimah Minhaj saya sampaikan pendapat madhab Syafi'i yang paling kuat itu pendapat Imam Syafi'i. Yang kedua ashabul wujuh. Nah, termasuk di sini ada 3 pendapat ashab kan gitu kan. Itu pendapat yang paling kuat dalam meriwayatkan madhab gitu loh. Nah kemudian kalau ada pendapat-pendapat mutakhirin yang berbeda, tetap yang dipakai pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i gitu loh. Makanya disinilah pentingnya orang itu mengaji kitab minhaj gitu loh. Jadi banyak di situ tuh pendapat Imam Ibnu Hajar ataupun pendapat Imam apa itu namanya Romli. Itu kalau memang dalam masail yang belum pernah dibahas oleh Imam Nawawi, Rafi'i, berarti kan masail baru kan gitu kan. Maka mereka dipakai. Tetapi kalau ini pendapat saya Ibnu Hajar bertentangan dengan pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i, maka tetap yang dikedepankan pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i. Bukan saya Ibnu Hajar, bukan. Gitu. Ini harus dipahami. Jadi banyak orang tuh di pondok-pondok pesantren, dia membaca kitab-kitab mutakhirin, dan dia tidak belajar kitab minhaj, sehingga tidak tahu sebetulnya dalam mazhab Syafi'i itu mana pendapat yang tingkatannya tertinggi itu mana gitu loh. Tidak ada melebihi minhaj itu nggak ada. Jadi kitab yang paling sahih yang melebihi minhaj itu nggak ada. Ini sudah tertinggi gitu loh. Makanya kalau ini pendapat Ibnu Hajar, Syekh Romli juga nggak salah gitu loh, nggak salah. Maka sekarang tuh perlu diluruskan lagi bahwasanya kitab tertinggi di dalam meriwayatkan mazhab Syafi'i itu minhaj. Bukan Fathul Mu'in, bukan yang lain, bukan minhaj. Jadi kita harus bisa menjelaskan begitu itu. Oke, yang lain. Terus mohon maaf Pak, apa nih kan kaul yang kedua ini kan bukan kaulnya Imam Nawawi. Sama kaul ketiga ini. Ya Allah, ini antum kemarin ikut ngaji dari awal, nah ini yang jadi masalah di sini nih gitu loh. Nanti kalau saya ke Malaysia, saya ada muqaddimah nanti ikut ngaji. Ya Pak, Ini yang jadi masalah, makanya. Jadi di sini Imam Nawawi sendiri bukan pendapat pribadi beliau. Di sini kedudukan Imam Nawawi bukan pendapat Imam Nawawi sendiri. Apa yang disampaikan Imam Nawawi itu adalah di sini cuma pendapat Imam Syafi'i dan Ashabul Wujuh. Gitu loh. Jadi kalau pendapat Imam Nawawi pribadi bukan di sini, di Majmu', di Syarah Muslim, di Adhkar, di Tahqiq, itu pendapat Imam Nawawi. Jadi di sini Imam Nawawi dan Rafi cuma mentarjih pendapat Imam Syafi'i dan mentarjih pendapat Ashabul Wujuh, gitu loh. Imam Rafi'i, Nawawi di sini dua-duanya tidak menyampaikan pendapat pribadi, cuma meriwayatkan kemudian mentarjih. Mustahid fatwa di sini. Ini harus dipahami. Makanya orang itu kalau tidak membaca muqaddimah, antum baca lagi itu muqaddimah minhaj itu di channel itu, kamu bisa ulangi lagi masalah itu. Jadi di sini kedudukan Imam Nawawi dalam kitab minhaj tidak ada satupun pendapat pribadi beliau, tidak ada. Di sini semua yang disampaikan pendapat Imam Syafi'i, riwayat dari Imam Syafi'i atau dari Ashabul Wujuh. Itulah riwayat madhab Syafi'i. Al-madhab huwa naql gitu loh. Jadi seperti itu. Lah, Syekh Ibnu Hajar itu menyimpulkan daripada kalamul ashab, menyimpulkan, meneliti, menyimpulkan kan gitu kan. Makanya kalau dalam periwayatan madhab, kitab minhaj itu tertinggi, tidak ada tandingannya sudah. Gitu loh. Jadi beda kalau orang tuh baca ini, sekarang Syekh Ibnu Hajar itu punya syarah Tuhfatul Muhtaj. Nah, Tuhfatul Muhtaj itu sendiri, Syekh Ibnu Hajar itu ada kalanya menukil dari ashab, menukil dari kalamul ashab, ada sebagian pendapat ijtihad pribadi. Nah, disinilah orang tuh baca kitab, perlu diteliti, ini pendapat Syekh Ibnu Hajar sendiri, atau itu pendapat beliau yang dinukil dari kalamul ashab, dan gitu kan. Nah, itu perlu diteliti. Sedangkan di matan minhaj yang kemudian di sarahnya
itu Syekh Khatib Asy-Syarbini meriwayatkan, itu bukan pendapat Syekh Khatib Syarbini, bukan. Jadi Syekh Khatib itu meriwayatkan kalau al-asoh itu di situ ada 4 faedah. Nah, ada 4 faedah. Apa? Ada khilafiyat. Khilafnya dari mana? Dari Ashabul Wujuh, kan gitu kan. Ashabul Wujuh itu ulama-ulama madzhab Syafi'i sebelum tahun 400 Hijriah, kan gitu kan. Yang mereka ini punya kapasitas ijtihad. Cuma ijtihad mereka itu dibangun di atas kaidah-kaidah yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi karena ijtihadnya itu dibangun di atas kawaidul madzhab Syafi'i, maka mereka dikatakan ashabus Syafi'i. Jadi siapa? Ibnu Surej, Abi Ishaq al-Syirazi, Qafal al-Malwarzi, Qafal al apa itu Asasi, kemudian banyak sekali itu. Jadi ini tingkatnya seperti itu. Jadi kayak Imam Haromen dalam kitab Nahiyatul Matlab itu cuma meriwayatkan gitu loh. Meriwayatkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Ashabul Wujuh. Lah Imam Ghazali cuma meringkas kitabnya Imam Haromen. Lah ini Imam Rafi cuma meringkas kitabnya Imam Ghazali. Imam Nawawi juga cuma meringkas. Kemudian mentahkik. Nah, mentahkik di situ di dalam meriwayatkan madhab, kan gitu kan. Sehingga di Minhaj ini tidak ada pendapat pribadi Imam Nawawi, nggak ada. Pendapat pribadi Imam Rafi'i nggak ada. Yang ada beliau cuma mentarjih, gitu loh. Maka inilah pendapat yang paling kuat di dalam meriwayatkan madhab, gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita ini baca kitab-kitabnya Mutaakhirin, ini ikhtilaf antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Romli, itu adalah cabang-cabang furuknya, gitu loh. Cabang-cabang furuknya. Makanya kita ini kalau belajar madhab Syafi'i, belajar kitab Minhaj. Itu belajar madhab Syafi'i, gitu loh. Ini kitab yang memang betul-betul periwayatannya paling itqon, paling soheh, paling bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Jadi maka disitulah banyak pondok pesantren ini cuma menukil barang jadi, ini Syekh Ibnu Hajar, Syekh Romli, itu nggak salah. Tetapi itu bukan yang muktamad, maksudnya itu ikhtilaf beliau berdua ini. Kenapa beliau berdua itu menjadi orang yang paling rojeh? Karena di antara ashabul mutaakhirin itu ya beliau yang paling menonjol gitu loh. Tapi ulama-ulama yang lain kalangan mutaakhir yang selevel beliau juga banyak gitu loh, juga banyak. Makanya itu Syekh Ibnu Hajar itu belum ditelaah. Apa yang beliau sampaikan itu, apakah itu nukil daripada ashab, ataukah itu pendapat pribadi beliau, kan gitu. Karena terkadang ada beberapa perkara itu yang Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Imam Nawawi berbeda. Maka disitulah yang dipakai pendapat Imam Nawawi, bukan pendapat Syekh Ibnu Hajar, gitu loh. Lah kenapa itu setiap ulama punya ijtihad? Karena banyak perkara-perkara itu yang belum dibahas oleh Imam Syafi'i, kemudian dibahas oleh ashab. Belum dibahas oleh ashab, akhirnya dibahas oleh Imam Nawawi dan Rafi, ditambah-tambahkan, kan gitu kan. Jadi ijtihad pribadi. Lah kemudian banyak pula masail-masail yang belum dibahas oleh Imam Nawawi Rafi'i, maka mutaakhirin berijtihad, kan gitu kan. Sekarang juga begitu. Banyak muamalah-muamalah itu yang belum pernah dibahas oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, ya. Muamalah-muamalah online sekarang ini, maka fuqaha asirin berijtihad. Nah, gitulah. Di dalam berijtihad itu memakai usul kaidah yang dibangun oleh Imam Syafi'i, tidak keluar daripada madhab gitu loh. Makanya ini apa yang ditulis di dalam Minhaj, kalau ada fil asohi, fil adhari, ini ikhtilaf tertinggi sudah. Jadi sumber ikhtilaf itu Imam Syafi'i atau ashab, ini ikhtilaf tertinggi sudah. Jadi jangan dibandingkan dengan ikhtilafnya antara saya belajar Syekh Romli, itu mutaakhirin banget gitu loh. Jadi ini perlu dipahami. Jadi kedudukan dalam madhab Syafi'i, kitab Minhaj itu tidak ada tandingan sudah. Jadi dipahami, makanya dibaca muqaddimahnya begitu. Cukup? Ya, jazakumullah khairan katsiran. Yang lain? Ada enggak? Kalau enggak ada lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bebas, silakan.
Ya, Izin bertanya tentang ibarah tadi, Ustaz. Yang wal asahu yatba'uhu fima huwa fi. Tentang fima huwa fi itu, kalau makmum makmum muafiq tadi, kalau imam berada, imam bangun daripada sujud kedua untuk tasyahud akhir, maka makmum wajib yatba'uhu. Tapi kalau tasyahud awal bagaimana, Ustaz? sebentar. Fa in subiqa bi aktsara faqila yufariqu wal asa anna yatba'u fi ma huwa fi. Gimana pertanyaannya? Fima huwa fi itu. Yang Kalau ditanyakan apa? kalau makmum, kalau imam bangun dari sujud kedua, ah, bangun untuk tasyahud akhir. Okey, makmum wajib ikut imam kan? Makmum takbir. Ini Kan masalah takbir kan? masalah Makmum takbir. Makmum takbir kan? masalah makmum yang tertinggal 3 rukun. Iya, jadi gini, makmum tertinggal 3 rukun. Terus imam bangun dari, Dari sujud kedua. lo gimana toh? Jadi imam tadi saya sampaikan, imam bangun dari sujud kedua itu kan ada kalanya langsung qiyam, ada kalanya langsung qiyam, ada kalanya dia ini tasawuf awal, ada Tasyahud kalanya tasawuf akhir. akhir. Jadi kalau imam qiyam ya sudah langsung ikut qiyam. Kalau imam itu tasawuf awal ya ikut tasawuf awal. Kalau imam itu tasawuf akhir ya ikut tasawuf akhir. Nah, itu yang kamu tanyakan yang mana? Tasyahud awal pun wajib ikut, Ustaz. Ya wajib ikut sudah, wajib ikut. Walaupun dia tak dipanggil rukun lagi kan? Iya, itulah makanya kalau terjadi mukhalafah yang fahisah itu kan jadi membatalkan sholat gitu loh. Cuma sebetulnya tasawuf awal itu makmum kan boleh sengaja tidak mengerjakan kan gitu kan. Jadi ketika imam mengerjakan, makmum itu boleh sengaja tidak ikut, tapi makruh gitu loh. Tapi makruh. Nah, dalam hal ini, seandainya makmum itu menunggu di dalam qiyam, dia tunggu dalam qiyam, yaitu makruh. Kalau sengaja ada ya. Tapi kalau nggak sengaja, wajib duduk gitu loh. Jadi contohnya di dalam pembahasan masalah mutaba'ah itu, ketika bangun rakaat kedua, umpamanya imam itu duduk tasyahud awal, makmum sengaja berdiri itu nggak batal sholatnya, nggak batal tapi makruh. Gitu. Nah di sini juga begitu, seandainya makmum itu apa itu namanya sengaja tidak tasyahud awal, ditunggu dalam berdiri, sengaja lah ya, maka ini juga nggak batal gitu loh. Tapi makruh, lah makruh itu kan mengurangi pahala sholat. Gitu. Paham? Kamu, Ustaz. Yang yang tentang kalau imam bangun untuk qiyam, gambarannya bagaimana, Ustaz? Kalau makmum tadi dia belum selesai Fatihah, Terus wajib mutaba'ah, wajib ikut pada qiyam. Jadi Fatihahnya langsung diberhentikan gitu, Ustaz. iya, dia sudah langsung ikut rokaat berikutnya gitu loh. Jadi tak Jadi usah ketika takbir, tak Fatihah usah. belum selesai, lah kok imamnya itu bangun dari sujud kedua, imamnya berdiri, maka makmum tinggalkan rokaat tersebut gabung dengan rokaat imam. Dan dia ketinggalan 1 rokaat. Ini baca Fatihah yang baru lah, Ustaz. Iya, sekarang sudah pindah rokaat itu. Jazakumullah, Ustaz. Ya, apa lagi?
Assalamualaikum, Pak. Mau nanya Sebab, lagi. ya, Berkenaan dengan tadi kan syak pada mendapatkan ya, adal ijza. ya, Itu kan tidak dihitung rakaatnya pada pendapat azhar. ya, Kemudian wasani dihitung tuhsabu. ya. Maknanya adakah bisa disampaikan kepada masyarakat kaul yang kedua ini? Kan tadi kan Bapak Bisa. bilang Jadi ada. dua-duanya kalau adhar itu kan dua-duanya pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau adhar itu menunjukkan kuatul ikhtilaf. Jadi pendapat yang kedua juga sangat kuat, gitu loh. Jadi itu gini ya, pendapat Imam Syafi'i itu kalau di dalam masail di Minhaj dikatakan fil adhar atau al-masyhur menunjukkan bahwa dua pendapat tersebut atau tiga pendapat tersebut itu semuanya qaul jadid. Semuanya qaul jadid. Makanya kalau di Minhaj itu ikhtilaf antara qaul jadid qaul qadim, bahasanya bukan al-adhar. Bahasanya itu adalah wal qadim kada. Maka jadid tidak seperti itu. Alal jadid kada. Nah, maka berarti qaul qadim tidak seperti itu, kan gitu kan. Jadi kalau ikhtilaf di dalam pendapat Imam Syafi'i oleh Imam Nawawi ditakbirkan fil azhar, fil masyhur, menunjukkan bahwa semua pendapat dalam ikhtilaf ini satu pendapat Imam Syafi'i, yang kedua semuanya qaul jadid, maka bisa dipakai semua. Jadi masalah tadi yang Imam sebut sami Allahu liman hamidah, bangun baru sami Allahu liman hamidah, itu maksudnya kan rata-ratanya imam sekarang begitu. Maknanya dia bangun baru Ragu-ragu sami kan? Allahu liman hamidah. Ya kan kita ragu-ragu jadinya kan gitu kan? Karena Iya, kan kita posisi kan ruku kan tidak melihat imam kan gitu kan? iya. Nah, jadi kalau ikut pendapat ini kita ini ragu-ragu, terus dalam keraguan itu kita apa namanya ambil call kedua Imam Syafi'i, boleh, nggak ada masalah. Apalagi yang ikut pendapat pertama tadi, layustarot, malah kan gitu kan, tidak disyaratkan. Jadi ikut pendapat ashab yang kedua dari taban Imam Nawawi kan, bisyarti ayat inna kan gitu kan. Berarti Iya. ini taban Imam Nawawi. Lah ini wajhun yang lain, ini ikhtilaf di kalangan ashab, bukan di kalangan Imam Syafi'i. Di kalangan ashab, maka karena Imam Syafi'i tidak menjelaskan, dari ikhtilaf di kalangan ashab apakah disyaratkan tumuninah atau tidak, lah itu ikhtilaf bainal ashab, bainal ashabil wujuh gitu. Lah kalau pendapat itu malah longgar lagi, Jadi seandainya kita ini ikut pendapat tidak disyaratkan tumuninah, ya malah longgar lagi gitu. Tapi Jadi kan kalau di Mughni itu Pak, di Mughni itu di apa nih qauluhu walau syakka fi idraki haddal ijza ni, ya, sebelum pada wa yukabbirul masbuq itu, ya. di yang terakhir itu dibilang wa sawwabahu fil majmu' ma'a tashihi tariqatal qat'i bil awal. Tariqatal, Qat'i bil awal. gini. Jadi maksudnya itu ada ikhtilaf di dalam periwayatan madhab. Nah, gini loh. Jadi di dalam periwayatan madhab, di dalam meriwayatkan madhab Syafi'i, ini ada ikhtilaf di Majmu'. Nah, di Majmu' Imam Nawawi meriwayatkan masalah ini tidak ada khilafiyat. Nah, qat'i itu maksudnya qat'i, jazmi, jazama, qata'a, itu artinya tidak ada khilaf. Nah, di dalam Minhaj ini beliau menyetujui Imam Rafi'i bahwasanya dalam masalah ini ada dua pendapat dari Imam Syafi'i, kan gitu kan. Jadi di sini Imam Nawawi sepakat dengan Imam Rafi'i bahwasanya masalah syakka fi hadil ijza, ya itu ada dua pendapat gitu loh, ada dua pendapat. Jadi yang pertama tidak sah, yang kedua sah. Ini, nah kalau ada ikhtilaf bagaimana? Kalau ikhtilaf antara Majmu' dan ikhtilaf antara Minhaj di dalam meriwayatkan madhab, maka yang dipakai adalah kitab Minhaj gitu loh. Ini kitab Minhaj itu tetap lebih diunggulkan gitu loh. Karena di sini
rawinya itu banyak, yo Imam Nawawi, yo Imam Rafi'i, itu ada Imam Ghazali, yo ada Imam Haromen kan gitu kan. Beda dengan di Majmu' itu adalah rawinya itu Imam Nawawi sendiri gitu loh. Makanya kita sering membaca kitab Sulamul Muta'alim, Mustolahah dalam madzhab Syafi'i itu kan sering. Kalau pendapat-pendapat Imam Nawawi itu ada ikhtilaf, maka yang dipakai adalah di Majmu' dan di Tahqiq. Karena ini dua kitab yang terakhir dari kitab Imam Nawawi kan gitu kan. Ini yang dimaksud adalah ikhtiyarat. Jadi ikhtiyarat. Jadi kalau bicara mengenai ar-rajih min haitsu dalil, yang rajih min haitsu dalil, maka yang dipakai adalah pendapat Imam Nawawi yang ada di Majmu' dan Tahqiq. Jadi ditinjau dari pendapat-pendapat Imam Nawawi pribadi, maka yang rajih adalah yang di Majmu' dan di Tahqiq. Ini pendapat ikhtiyarat pribadi Imam Nawawi. Nah, gitu. Adapun kalau pendapat riwayat madhab, itu pendapat Imam Syafi'i dan Ash'ab, maka yang paling rajih adalah tetap riwayat yang ada di kitab Minhaj. Kan ini rawinya banyak, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ghazali, Imam Haromen kan gitu kan. Jadi lebih kuat gitu loh. Jadi pahami kan gitu kan. Mohon maaf Pak, mau apa ini mau nasihat. Maksudnya kan kita kan sudah alhamdulillah sudah ngaji sampai minhaj gitu kan. Jadi kita ni kuliah di masjid-masjid. Jadi kalau di masjid kalau bab fiqh ini maksudnya adakah di mengikut tingkatan seperti mana kelas kitab itu, maknanya kan ada kitab-kitab yang nipis-nipis itu maksudnya yang enggak bicarakan pasal khilaf itu. Enggak baca pasal khilaf bersama orang-orang awam itu. Pesanan untuk kalau kita ngajar orang awam itu, ngajar Jadi umum gini, itu lah maksudnya. Adakah jadi gini, jadi gini, apa itu namanya, pendidikan kitab-kitab yang tidak ada ikhtilaf, contohnya kayak kitab-kitab kayak Al-Umdah, kitab Manhajut Thullab, yang disyarah Fathul Wahhab. Ini kan kitab-kitab yang memang di situ tidak bicara khilafiyat, hanya bicara qaul mutamad dalam mazhab kan gitu kan. ya? Nah, ini kitab ini ahsan diajarkan untuk tahapan-tahapan memahami mazhab Syafi'i gitu. Jadi diajarkan di kelas gitu loh, di kelas bagaimana memahamkan kepada santri itu, mendidik santri itu, yang pertama dia hafal dulu matan kol muktamad saja, jangan diajari khilafiyah dulu kan gitu kan. Maka kitab Manhajut Thullab yang terbaik itu Umdah itu lebih baik daripada kitab Fathul Wahhab gitu, karena Fathul Wahhab itu bahasanya agak sulit gitu loh. Lebih mudah kitab Umdah itu kan juga ringkasan Minhajut Thalibin, Manhajut Thullab juga ringkasan kan gitu kan. Itu sah diajarkan di apa itu namanya, di pondok-pondok pesantren. Lah adapun di masyarakat, karena masyarakat ini kondisinya itu bermacam-macam gitu loh. Bermacam-macam. Ini kalau kita ini hanya mengajarkan satu pendapat, itu nanti banyak dikomplain gitu loh. Banyak dikomplain karena apa? Karena kemampuan orang itu juga bermacam-macam gitu loh. Jadi makanya apa itu namanya, kayak begini nih ya, coba kita nih pikir sendirilah, contohnya qaul mutamad yang berat. Kadang-kadang di tahsil itu kan saya kasih muqaddimah kan. Idza stadda alaina al-i'timad bil qauli rajih fil madhab kan gitu kan. Kalau kita ini sah berat untuk berpegang dengan qaul yang rajih dalam madhab, maka saya kasih solusi. Kasih solusi dengan pendapat yang dhaif, yang lebih mudah, dan itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Makanya kamu lihat di kitab fatawi para ulama, fatawi Imam Nawawi kan gitu kan, fatawi Imam Ghazali, mesti dalam fatawi itu lebih longgar daripada kitab Minhaj dan kitab Al-Wajiz ataupun kitab Al-Muharrar gitu loh. Kenapa? Kalau dalam fatawi itu kita menyampaikan sesuai kondisi orang yang minta fatwa, biasanya begitu itu gitu loh. Jadi khatibun nas ala qadari ukulihim. Sekarang gini ya, kita hanya berfatwa masalah cadar. Cadar itu wajib. Udah,
cadar tuh wajib, itu qaul mu'tamad dalam madzhab Syafi'i, juga pendapat jumhur ulama gitu loh. Ini wajib. Lah, ternyata apakah faktanya setiap orang itu di masyarakat itu mampu mengerjakan? Enggak. Banyak yang enggak siap. Lah, ketika orang enggak siap mengerjakan qaul mu'tamad, itu nanti dikhawatirkan mereka menolak. Nah, menolak, maka diturunkan itu derajatnya pendapat, kasih qaul kedua, yaitu apa? Muka dan telapak tangan itu bukan aurat, ya minimal lah pakai jilbab yang longgar, kan gitu, baju syar'i yang longgar, kan gitu kan. Contohnya begini nih, makmum masbuk. Makmum masbuk itu, kayak tadi namanya itu, makmum masbuk, di mana ketika dia istighal bis sunnah, maka berat. Dia harus membaca qiraah Fatihah, ayat dari Fatihah seukuran sunnah yang dia baca, dan juga harus mendapati imam dalam kondisi tumu'ninah dalam ruku, dan mendapati imam bisa tumu'ninah dalam ruku, ini berat gitu loh. Dan ini pemahaman yang kalau orang tidak ngaji kelas tinggi nggak paham. Faktanya di masyarakat, justru yang praktek di masyarakat ini pendapat kedua dan ketiga tadi. Maka ya harus kita sampaikan lah kan gitu kan, kita sampaikan. Yang penting apa yang diamalkan orang awam itu ada ulama yang membolehkan. Udah. Dan itu yang terbaik dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu, wajhun dhaifun fil madhab itu lebih baik afdal daripada intiqal ila madhabin akhar gitu loh. Kita ini menyampaikan fatwa, satu pendapat yang dhaif dalam madhab itu lebih baik daripada pindah madhab. Karena pindah madhab ini kita tidak tahu kaidahnya, dikhawatirkan talfek atau apa kan gitu kan. Maka ini apa yang ada di kitab Minhaj, dalam suruhat Minhaj itu, qol yang kedua selama bukan qol yang fasid, itu bagus dipakai. Maka ini kita dalam ngaji-ngaji di masjid-masjid arahannya, pakai kitab-kitab yang memang itu mu'tamad, dan kemudian umpamanya itu pakai kitab kayak Fathul Qorib, ataupun kitab kayak Umdah, itu kita digarisbawahi, itu pendapat-pendapat yang berat, itu kan tahu kita ini, kapasitas masyarakat kita kan tahu. Lah itu pendapat-pendapat yang memang itu notabene berat, diamalkan tuh berat, lah itulah kita kasih solusi. Supaya ini memudahkan kepada umat gitu loh. Tapi kalau memang qaul mu'tamad dalam madzhab itu nggak terlalu berat, ya biasa-biasa aja, umat kira-kira masih siap, ya nggak usah dikasih khilafiyat gitu loh, nggak usah dikasih khilafiyat. Tetapi kalau berat, ya kita kasih solusi gitu. Jadi apa itu namanya? Karena kita ini terus terang, kalau ini masalah muamalah, terutama muamalah itu yang paling longgar kan madzhab Hanafi, itu masalah muamalah itu kan. Ini madzhab Syafi'i itu berat-berat ini, fatwa masalah muamalah kan gitu kan. Nah ini kalau kita sampaikan apa adanya tanpa bisa memberi solusi kepada masyarakat kan gitu kan, tanpa bisa memberi solusi, lah itu akhirnya orang tuh tidak mau amal agama gitu loh. Tetapi kalau memang qaul mu'tamad mereka siap, ya sudah nggak ada masalah, nggak usah dikasih qaul dhaif, nggak usah. Nah ini kita tidak tahu masyarakat Malaysia itu bagaimana, masyarakat Indonesia bagaimana. Faktanya ini masyarakat ada yang latar belakang orang-orang agamis kan gitu kan, orang-orang agamis, orang-orang yang level menengah ke atas dalam agama, maka kasih qaul mu'tamad bagus. Terkadang masyarakatnya ini awam banget kan gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu namanya abangan, jadi awam banget. Maka ini kalau dikasih qaul mu'tamad itu terlalu berat. Nah, maka ya kita harus kasih solusi sesuai kapasitas dan kemampuan mereka. Khatibun nas ala qadari uqulihim. Jadi kita sampaikan ya sesuai kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu kan. Maka ini kita ngaji apa kitab yang cocok, antum lebih tahu di masjid antum, masyarakat antum itu kira-kira apa yang mereka mampu kan gitu kan. Nah, maka selama tidak urgent banget, tidak darurat banget menyampaikan khilafat, nggak usah disampaikan. Nah, gitu loh. Tetapi kalau memang ini perlu disampaikan, memang perlu disampaikan. Kalau enggak, maka nanti akan terjadi komplain, masyarakat ini mengeluh, ini pendapatnya terlalu berat. Ya, makanya kita sampaikan ada khilafiyah. Bisa dipahami ya? Kemudian satu lagi, karena terjadi di Malaysia ini,
dia kan sudah yang banyak mengaji di luar dan sebagainya. Jadi contohnya masalah puasa korek hidung itu. Ya. Puasa dia korek hidung dalam-dalam itu. Itu kan kalau apa ni, kalau ikut muktamadnya kan termasuk juga yang membatalkan. Cuma kalau kau dhaif, ya selagi tidak masuk kepada jauh, jadi tidak mengapa. Jadi kan itu kan kau dhaif. Makanya ada ustaz-ustaz di sini itu bila dia menyampaikan kau dhaif, maka banyak menjadi kelonggaran kepada masyarakat, maka maaf kata dituduh Wahabi tu Pak. Kalau di Indonesia Salafi. Begitu. Jadi makanya kita ini supaya tidak dituduh Wahabi Salafi, bawa kitab, kitabnya Minhaj, ini kitab Syafi'i bukan kitab Wahabi, gitu loh. Jadi ini mazhab Syafi'i itu bukan korek hidung, korek telinga. Jadi korek telinga itu, kalau hidung dikorek itu kan kalau nggak melewati khoisum kan nggak apa-apa. Jarang orang korek hidung itu jarang, yang ada korek telinga. Ya, korek telinga. Iya, ngapain hidung dikorek-korek kan gitu kan? Lah korek telinga itu dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilafiyah. Sampaikan ini memang ada khilafiyah. Nah, alasannya apa dalilnya? Jadi telinga itu sebetulnya buntu gitu loh. Dalam mazhab Syafi'i itu kan kalau ada air lewat mata, ini kita pakai tetes mata, ini obatnya terasa di tenggorokan kan gitu kan. Itu sepakat mereka ini tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu tetes yang lewat mata itu lewat pori-pori bukan lewat lubang. Karena mata ini buntu sehingga tetes mata itu melewati pori-pori akhirnya sampai ke tenggorokan nggak apa-apa gitu. Seperti orang mandi airnya itu meresap ke dalam tubuh lewat pori-pori sampai ke tulang. Nah itu nggak apa-apa. Nah telinga juga begitu. Faktanya telinga itu buntu gitu loh. Telinga ini buntu faktanya. Jadi dikasih air ya keluar lagi, dikasih air keluar lagi. Makanya orang yang mengatakan itu nggak batal karena melihat telinga itu buntu gitu loh. Dikasih air tuh keluar lagi, nggak ada itu dikasih air terus ke telinga sampai ke otak sampai ke tenggorokan itu nggak ada. Maka dari segi dalil ini juga sangat kuat gitu loh. Nah ini sampaikan ini mazhab Syafi'i, ini kitabnya kan gitu kan. Lah kalau yang mengatakan batal karena apa? Loh itu lubang kok jauh, jelas berlubang itu. Masalah itu di dalamnya buntu nggak buntu itu urusan lain, yang jelas ini berlubang. Maka kalau disambungkan sampai ke dalam ya batal. Kalau masyarakat seperti itu ya usah, kalau kedua gak usah disampaikan gitu loh. Jadi berarti orang Malaysia itu tidak terima kalau itu kalau kedua disampaikan, ya nggak usah disampaikan gitu aja gitu loh. Tapi kalau ada orang tanya pribadi, sampaikan ini tabirnya, ini ibaratnya, ini bukan pendapat Wahabi, Salafi, ini pendapat mazhab Syafi'i gitu loh. Ya, cukup. Satu lagi terakhir bisa Pak? Sudah dari satu lagi, sudah banyak satu lagi. Pak. Ini ada orang tanya Pak. Kemarin saya nggak masuk waktu zakat kemarin. Jadi ini masalah sabilillah ni Pak. Asnaf sabilillah, kemudian di Malaysia ni rata-rata dibilang sabilillah itu sabil khair. Itu gimana Pak? Mohon maaf kerana kemarin tak masuk kelas zakat. Jadi itu sudah saya uraikan, itu kan bukan pendapat Imam Qafal, bukan. Imam Qafal itu salah satu ashabul wujuh, Qafal al-Marwazi, Qafal as-Saghir. Jadi naqala al-Qafal an batil fuqaha. Jadi di dalam kitab Tafsir Munir itu, Murrah Labid itu dinukil naqala al-Qafal an batil fuqaha. Juga ada itu dalam kitab apa itu? Sefaru Ar-Razi juga nukil. Jadi bahwa sabila itu sabilul khair. Cuma pendapat ini, kalau sabilul khair itu kan tujuh-tujuhnya sudah masuk, ngapain disebut sabilillah kan gitu kan. Jadi 7 asnaf yang lain juga sudah masuk kalau sabilul khair. Maka pendapat ini sebetulnya di luar 4 madhab. Karena 4 madhab itu sepakat sabilillah itu ya al-mutatawwi'ina fil jihad gitu loh. Yang tujuannya lillahi kalimatillah. Maka itu
pendapat itu sendiri ya kita nukil, cuma kita lebih condong kepada pendapat Yusuf Qaradawi yang tengah-tengah lah gitu lah. Karena kalau mutatawwin fil jihad itu zaman sekarang ya jarang gitu loh, jarang. Karena tidak ada lagi jihad kecuali negara-negara tertentu kayak di Palestina, di Gaza, kemarin di Afghanistan kan gitu kan, jihad. Lah, sekarang ini maka akhirnya dipahami maksud mutatawwin fil jihad itu kan sukarelawan yang mereka ini berperang. Lah tujuan jihad di zaman Nabi itu kan menyebarkan agama gitu loh. Jadi menyebarkan agama untuk lillahi kalimatillah, yaitu meninggikan agama Islam, menghidupkan agama Islam. Maka sekarang itu bentuk-bentuk perjuangan, ini sebagian orang itu, bentuk-bentuk perjuangan, termasuk pengiriman ustadz ke pelosok-pelosok, daerah-daerah terpencil. Nah, itu kalau kekurangan bekal, jamaah-jamaah yang dikirim ke pelosok-pelosok. Nah, itu kalau kekurangan bekal, itu kan memang tujuannya berjuang. Nah, itu dimasukkan ke situ, atau orang pondok biasanya santri sama kiai. Lah dari mana itu santri sama kiai dimasukkan? Karena santri sama kiai itu di antara orang yang menjaga agama gitu loh. Jadi santri sama kiai itu, santri sama ustadz itu di antara orang-orang yang menjaga agama. Maka dimasukkan itu fisabilillah kan gitu kan. Bukan sabilul khair sebetulnya kan gitu kan. Pokoknya bentuk-bentuk di mana perjuangan agama sebetulnya yang banyak dipahami seperti itu gitu loh. Tetapi selama saya sendiri itu tidak merekomendasikan itu pendapat gitu loh. Selama masih bisa disolusikan kepada asnaf yang lain, contohnya itu ustadz, santri, kiai, guru ngaji. Itu kan kalau memang mereka ini orang kaya, ngapain dikasih zakat kan gitu kan? Orang kaya jangan dikasih zakat, orang kaya dikasih hadiah gitu loh. Kalau mereka ini orang yang nggak mampu, masukkan kategori fakir miskin, selesai. Jadi para ustadz, para guru ngaji, para kiai, para santri yang memang nggak mampu perlu dibantu beli kitabnya. Mondok nggak punya bekal, maka masuk Ibnu Sabil kan gitu kan, beli kitab nggak ada uang, masuk fakir miskin. Jadi masih ada solusi untuk dimasukkan ke asnaf yang lain. Maka kita nggak usah pakai nama Sabilillah gitu loh. Itu jamaah-jamaah yang dikirim ternyata nggak punya bekal, perlu dibantu dengan bekal. Ya udah kita masukkan Ibnu Sabil, bukan Sabilillah gitu loh. Bisa dipahami ya? Iya, iya. Ya, jadi itu banyak dipakai, tapi sebetulnya prakteknya itu bukan sabilul khair ya. Pokoknya itu orang-orang yang memperjuangkan agama gitu loh. Tapi saya pribadi tidak merekomendasikan itu pendapat gitu loh. Ya kita nukil silahkan nukil, tapi untuk diamalkan saya rekomendasikan pakai asnaf yang lain. Oke, yang lain. Ya, jazakumullah khairan katsir. Yang lain masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz izin tanya mengenai zaman fatrah Ustaz. Sebab ada sebagian orang ahbab lah. Dia mengatakan orang-orang kafir yang dia mengetahui Islam itu hanya sekedar daripada media sosial, tidak dengan kita datang dakwah langsung, itu mereka digolongkan orang ahlul fitrah fatrah itu. Ahlul fatrah. Itu bagaimana Ustaz? Kalau saya tidak setuju, tidak sepakat gitu loh. Karena sesuatu berita yang lewat medsos itu malah terkadang mutawatir kan gitu kan. Jadi orang-orang Amerika, orang-orang kecuali gini ya, orang-orang Alaska, Kanada, kecuali kalau memang tidak ada berita sama sekali, nggak ada berita sama sekali, belum ada satupun orang yang dakwah kepada mereka, belum ada satupun orang yang beritahu kepada mereka mengenai Islam, kan gitu kan. Nah itu, jadi info mengenai Islam, baik secara langsung tidak langsung, ya nah, baik secara langsung tidak langsung, tidak ada satupun orang yang memberitahu mereka. Nah itu silakan masuk zaman fatrah. Tapi kalau zaman sekarang, walaupun orang itu belum dakwah kepada mereka, tapi iklan-iklan mengenai Islam itu sudah di mana-mana gitu loh.
Jadi orang ingin tahu mengenai Islam, apalagi teknologi all sekarang kan gitu kan, apa AI, kok all, AI, apa itu? Teknologi itu loh yang terbaru itu, AI. AI kan? Itu kan mudah diakses gitu loh. Jadi di samping para dai yang bergerak secara langsung, maka dai yang lewat medsos itu sudah bisa diakses di mana-mana. Orang itu bermain Facebook, orang main Instagram, orang main Google, itu sudah sangat mudah gitu loh diakses. Makanya orang sudah tahu Islam gitu loh. Orang sudah tahu Islam. Jadi ajakan Islam itu sudah di mana-mana. Makanya orang yang dia ini sudah tahu Islam, kok mengaku zaman fatrah itu nggak bisa. Jadi nggak diterima gitu. Ya, apa lagi? Jazakallah. Cukup? Jam berapa ini? Jam 10. Oke. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah hamdi subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.